Pak Kisman, Alif, apa kabar? Baik-baik? Sehat-sehat ya? Pertama, saya menyampaikan apresiasi atas nama Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saya didampingi oleh Pak Gunawan. Jadi Pak Gunawan ini juga banyak memberikan advokasi bantuan perlindungan terhadap anak di dalam proses litigasi dan non-litigasi. Nah, kita senang sekali melihat kecepatan Pak Kisman sebagai Kepala Desa Watu Melomba, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, hadir sebagai tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan desa mendamaikan masalah ini, dan ini menampakkan wajah kepemimpinan Pak Kades, Pak Kisman yang sungguh luar biasa. Top itu. Di samping Pak Kisman itu Alif. Alif sekarang kelas berapa? Alif. Kelas 4 di kelas 4. Pak Kisman, program BPHN Talks ini adalah program yang memang rutin diselenggarakan dalam bentuk podcast, menyangkut isu-isu yang dibahas oleh berbagai narasumber, isu tentang hukum, keadilan, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Nah, hari ini kita mengundang secara khusus Alif dan Pak Kisman yang terlibat langsung pada video viral Pak Taming dan Ananda Alif itu. Nah, kalau boleh kita dikasih tahu bagaimana sebetulnya kejadian ini, Pak Kisman. Sebenarnya apa yang menyebabkan sampai terjadi Ananda kita ini, Alif, sampai kemudian mendapat perlakuan yang demikian dari Pak Taming? Apa sebetulnya yang terjadi? Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya ke kami. Saya akan menjelaskan sedikit atau memberikan alasan orang tuanya sehingga memukul anaknya begitu sadis. Ya, pertama, orang tuanya merasa malu, kesal karena anak ini, Alif ini, merusak fasilitas kantor sekolah yang ada di Desa Watu Melomba. Fasilitas kantor sekolah apa itu kira-kira? Contohnya seperti berkas-berkas dana sekolah, ada pring. Alif ini dia hambur, baru ada tinta pring, kan tinta pring warna itu ada suntikannya. Dia isap itu tinta, baru disemprotkan ke berkas dengan tembok-tembok sekolah itu, Pak. Sehingga guru sekolah melapor kepada orang tua Alif. Orang tua Alif merasa malu, sehingga dia lampiaskan kekesalannya dan rasa malunya kepada anaknya, sehingga dia pukul berkali-kali, Pak. Dan kejadiannya itu waktu itu tanggal berapa? Hari apa? Kejadiannya kalau saya tidak salah Pak, 2 hari sebelum bulan puasa, tanggal 21 hari Selasa. Dan itu terjadi pada saat Alif di sekolah, pakai seragam sekolah atau bagaimana? Bukan waktu sekolah, sebenarnya 1 hari sebelumnya Alif ini merusak, terjadi pemukulan nanti besoknya Pak. Karena Alif ini setelah merusak sekolah, fasilitas sekolah, dia bermalam di hutan karena takut pulang. Wow, sempat bermalam di hutan jadi? Sempat bermalam di hutan. Kenapa Alif sampai kemudian lari bermalam di hutan? Ayo situ maju Alif. Kenapa Alif? Takut pulang. Sempat tidur di hutan? Alif? Di bawah pohon pisang Pak, dia tidur katanya. Di bawah pohon pisang? Ya, di belakang pemukiman rumah warga. Sampai kemudian Alif bangun besok paginya? Iya Pak, baru. Iya, begitu. Ya. Besok paginya, ada yang jemput Alif waktu itu? Nggak ada?
enggak yang Nggak ada Pak, dia katanya pulang sendiri. Setelah Alif bangun pagi, kemudian langsung pulang. Begitu Alif? Belum katanya Pak. Belum, Jam berapa pulang? Baru pulang jam berapa? Siang hari? 6. Jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi itu pun begini mungkin barangkali Pak, dia pas terbangun, dia pergi di sekolah mungkin tempat kejadiannya itu. Di situ didapat sama bapaknya, mungkin di persembunyiannya. Oh. Nah, karena saya cerita sedikit Pak, pas setelah kejadiannya itu sudah merusak, dia tahu bahwa dia dilapor sama gurunya, jadi dia lari pergi sembunyi. Jam berapa itu? Jam berapa kejadiannya? Ya, kejadiannya sore Pak. Sore agak dekat sini supaya kelihatan di kamera. Sore kejadiannya, jadi malam pas setelah kejadiannya Pak dia pergi sembunyi. Kebetulan saya mau masuk di kabupaten, ada urusan, saya dapat di jalan kaki kurang lebih 2 km dari kampungnya, dari rumahnya. Saya dapat jalan kaki jam 8 malam. Saya ambillah ini anak, saya bawa kasih naik di mobil. Saya rencana kasih ikut sampai di kabupaten, tapi saya dapat tetangga. Jadi saya titip anak ini ke tetangga, baru dibonceng ke rumahnya. Pas sampai ketanya di rumahnya jam 9 malam itu dia lari. Dia lari itu sampai pagi baru kembali. Baru kembali sampai pagi ya. Jadi Pak Taming marah sekali waktu itu sampai kemudian tidak bisa kontrol emosi. Kemudian kalau kita lihat di tayangan videonya itu sangat keras sekali dan kesannya kayak sadis begitu ya. Jadi itu saya juga sampai kaget-kaget itu melihat video yang banyak viral itu. Ya Allah, kok sampai begini cara orang tua membimbing, cara begini. Nah, ini juga sebetulnya peringatan kepada Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru, Alif juga harus segera juga menyampaikan juga kepada orang tua, karena ini kan menyangkut anak, ini kan tanggung jawab kalau di rumah itu orang tua, di sekolah itu guru. Tanpa disadari saya kira Bapak Ibu guru yang melaporkan ke orang tua itu, saya yakin tidak akan pernah memikirkan bahwa akan terjadi pemukulan dan kekerasan terhadap Alif seperti di video itu. Saya yakin itu. Kira-kira kan begitu Pak Kisman ya. Kebetulan ada ibu dari pemberdayaan anak berkunjung di rumah kami di luar. Oh iya. Jadi sampai begitu ya kejadiannya ya kira-kira ya. Iya Pak, siap. Yang menarik lagi ke kita, BPHN itu sedang mempersiapkan program Paralegal Justice Award, dan dalam rangka mengembangkan desa kelurahan sadar hukum di seluruh Indonesia, kita juga sedang mengakses, menerima permohonan dari bupati, wali kota seluruh Indonesia untuk mengajukan calon-calon kepala desa yang akan mendapat apresiasi dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Yasona Hamonangan Lauli, bagi kepala-kepala desa yang memainkan peran strategis sebagai hakim perdamaian desa atau dikenal juga sebagai juru damai desa. Jadi langkah yang dilakukan Bapak ini, mengapa BPHN begitu apresiatif sekali? Karena sebetulnya inilah yang ditunggu, peran kepala desa dalam rangka ikut meminimalisasi masuknya perkara-perkara hukum. Sebab yang dilakukan oleh Pak Taming, ayahanda Nanda Alif ini, itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu masuk kategori pidana. Dilarang setiap orang, termasuk orang tua, guru, siapapun itu, melakukan kekerasan
terhadap anak. Itu ada ancaman hukumannya. Maksimal itu 3 tahun 6 bulan. Ditambah lagi kalau ada denda, itu nanti diputuskan oleh hakim bisa kena denda juga. Nah, ini yang saya kira bagian Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mengingatkan para orang tua, mengingatkan kita semua bahwa negara hadir melalui undang-undang itu untuk melindungi anak. Ya, kemudian seandainya anak si Alif ini ada kekhilafan seperti itu, maka tugas guru, tugas orang tua. Dan kita sangat apresiatif sekali Pak Kades juga sebagai tokoh dan pimpinan di desa itu juga turut mendamaikan masalah ini, dan sehingga masalah ini kita harapkan juga ini bagian dari kebijakan restoratif justice, keadilan restoratif, sehingga masalah ini tidak perlu diangkat ke sampai pada proses peradilan. Harapan kita seperti itu, walaupun di dalam undang-undangnya itu ada ancaman pidana seperti itu, karena mungkin ketidakpahaman Pak Taming juga bahwa ada undang-undang yang memberlakukan perlindungan anak dari kekerasan siapapun itu, dan juga termasuk ancaman. Sekali lagi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyampaikan penghargaan yang tinggi, mengapresiasi. Bukan saja ikut menjaga generasi kader bangsa kita, tetapi juga ikut bagaimana menekan perkara-perkara litigasi supaya nggak masuk dan menumpuk. Dan ini yang memang diapresiasi oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bapak Kisman, sekali lagi BPHN mengapresiasi tugas peran strategis Pak Kades dalam memediasi ini, menyelesaikan masalah ini. Saya berharap juga kita semua juga orang tua Pak Taming agar ikut konsisten menjaga pernyataan yang sudah dibuat di depan Pak Kades untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Dan rupanya juga hadir dari pemberdayaan perempuan dan anak. Iya. Salam kenal Ibu. Iya, Pak. Sore, Pak. Selamat sore. Iya. Kita apresiasi Ibu cepat sekali, karena ini bagian tugas dan tanggung jawab Ibu untuk bagaimana meng-clear up ini, dan ini mudah-mudahan implementasi kebijakan restoratif justice ini tidak masuk dalam proses sana. Kita berharap para penegak hukum juga dapat mengambil diskresi bijak untuk kasus ini, karena ini memang persoalan ya kenakalan anak biasa, dan memang ini bagian tanggung jawab kita semua, baik pemerintah, guru, orang tua, termasuk Pak Kades. Luar biasa Pak Kades. Alif, semangat belajar Alif. Semangat belajar ya. Selamat sampai belajar. Yang baik-baik ya Nak ya. Semangat belajar. Terima kasih. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.